Enggak, sekalian ngapa sih? Sekalian. Ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Habibina Mustafa wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ustaz Yaud, Ustaz Yusufan, Ustaz Mokhtar, Buswoyo, dan semua yang hadir. Kemarin kita sudah bahas terkait umroh yang berulang-ulang, umroh yang berkali-kali padahal sedang melaksanakan haji. Maka kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu terkait wukuf dan permasalahannya. Wukuf dan permasalahannya. Maka harus kita ketahui dulu definisi wukuf. Wukuf itu berarti wakaf. Wakaf berarti kalau kita baca Quran berhenti. Di mana berhentinya? Berhenti atau berdiam diri di padang Arafah. Tentunya dalam keadaan berihram. Dari mulai waktu zuhur, tergelincir matahari, sampai akhirnya memenuhi ketentuan manasik haji. Maka yang pertama definisinya kita harus memahamkan bahwa wukuf memang harus di padang Arafah. Aktivitasnya adalah berdiam diri dalam keadaan berihram, ya. Bukan pakai pakaian preman. Yang kedua, sepakat ulama apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa wukuf merupakan rukun haji. Kalau rukun berarti nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal berarti hajinya batal, hajinya tidak sah. Disampaikan yang pertama muttafaqun alaih, sepakat dua imam, yaitu siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi bernama Jabir ibni Abdillah. Disampaikan bahwa an Jabir ibni Abdillah qala, dari sahabat Nabi bernama Jabir ibni Abdillah. Jabir ini sahabat Nabi yang dipanjangkan umurnya atas doa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yang dipanjangkan umurnya. Pertama Jabir ibn Abdillah, yang kedua adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Yang sampai detik ini masih ada wakafnya, masih ada peninggalannya, ada sumur Utsman, ya. Dan yang paling berkah Ustaz Haji Sukron, karena dekat sama Haji Utsman.
ya. Karena ada wakaf Utsman. Yang kedua disampaikan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, bahwasanya haji itu wukuf di padang Arafah. Jadi kalau yang pertama tadi Imam Muslim dan Imam Bukhari menyebutkan apa yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, al-hajju Arafah, sama-sama haji itu wukuf di padang Arafah. Jabir menyampaikan, man adraka Arafatan faqad adrakal haji. Siapa orang adraka Arafah, dia mendapatkan wukuf di padang Arafah, faqad adrakal haji, maka dia mendapatkan haji, sedang berhaji. Begitu pun disampaikan oleh Imam Nawawi Tirmizi, man adraka Arafah, siapa yang kemudian ada di padang Arafah mendapatkan wukuf di padang Arafah, faqad adrakal haji, maka dia mendapatkan haji. Wa man fatahu, siapa yang kehilangan nggak dapat wukuf di padang Arafah, faqad fatahul haji, maka hajinya batal, ya, hajinya tidak sah. Jadi yang pertama definisi wukuf, yang kedua status wukuf itu menjadi rukun haji. Yang ketiga permasalahannya kapan berangkat wukufnya. Wukufnya tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti berangkatnya kapan? Sehari sebelumnya, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Sebab kalau berangkatnya tanggal 9 orang keudat. Kenapa orang keudat? Macet, banyak orang, penuh, susah jalannya, kagak bisa lewat. Maka bisa lewatnya tanggal 8, sehari sebelum wukuf. Yang keempat, apakah semua padang Arafah itu bisa dijadikan tempat wukuf? Bisa, kecuali satu yang disebutkan Nabi, illa Wadi Qurana. Ada tempat namanya Wadi Qurana. Dia sebetulnya nyambung dengan Arafah, tapi dinyatakan Nabi ini bukan bagian padang Arafah, tapi di luar padang Arafah, dan Nabi menyatakan bahwa itu tidak bisa dijadikan wukuf. Ya, semua padang Arafah boleh dijadikan wukuf kecuali Wadi Qurana. Yang kelima, ya, ini terkait orang perempuan yang memang punya aktivitas bulanan, datang haid. Ya, maka disebutkan wa yasihul hajj wa yasihul hajj fas'u hajjihi sawa'un nawal qiran awil ifrad. Boleh pindah niat, tadinya tamattu umroh dulu baru haji, diganti niatnya kemana? Boleh ifrad, haji dulu, ya, terpisah, baru kemudian nanti umroh, atau qiran, berbarengan antara haji dengan umroh. Artinya boleh pindah niat, yang tadinya tamattu umroh dulu baru haji, ini diperbolehkan dia pindah haji dulu baru umroh, atau kemudian dia qiran, ya, menyelesaikan kedua-duanya. Itu yang kelima. Yang keenam, ya, yang terakhir malam ini, wukuf ada dua, waktu wukufnya dan kadar wukufnya. Jadi ada dua nih, waktu itu, waktunya sama kadar. Masya Allah. Ya, ngaji malam apa? Malam Sabtu. Nah, berarti ada waktunya, ada kadarnya.
Kan kalau kita malam Sabtu ngaji terus Wayo suka nanya, ngaji nggak taat? Ngaji malam Sabtu berarti dua unsurnya. Apa unsurnya? Waktunya, kadarnya. Berarti kalau mau ngaji malam Sabtu, kapan waktunya? Habis Isya. Yang datang maghrib ya orang habis Isya, karena waktunya habis Isya. Kadarnya ya raga-raga jam 8 dikit dah, ambil jam 10-an, ya kan, jam 10:30-11-an. Datang jam 12 bubar. Makanya ya kan, saudara Mani datangnya kerja dulu, dinas dulu, nyampe masih ke udang, karena tahu kadarnya. Berarti ada waktu, ada kadar. Lalu kapan waktu kita wukuf? Ya, disebutkan bahwa waktu wukuf itu yang pertama Imam Malik menyebutkan setelah tergelincir matahari sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Sejak tergelincir matahari berarti siang zuhur sampai terbit fajar 10 Zulhijjah, berarti malamnya dihitung. Berarti wukuf menurut Imam Malik dari siang sampai malam, sampai subuh terbit fajar. Imam Ahmad menyebutkan bahwa wukuf itu waktunya sejak fajar tanggal 9. Nah, bukan tergelincir matahari dia, sejak fajar tanggal 9, subuh berarti, sampai sebelum terbit fajar di tanggal 10. Nah, ini waktu yang kemudian disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Maka hukumnya mengikat. Imam Malik menyebutkan tadi kapan? Dari tergelincir matahari zuhur sampai terbit fajar. Berarti wukuf Imam Malik itu mendapatkan sebagian siang, karena mulainya siang zuhur sampai malam. Maka yang wukufnya enggak sampai malam menurut Imam Malik, maka hajinya tidak sah. Yang kedua, Imam Hanafi, Imam Hambali, ya, yang tadi kemudian menyebutkan bahwa waktunya itu setelah subuh terbit fajar di tanggal 9 hari wukuf sampai sebelum terbit fajar di 10 Zulhijjah. Hanya saja, bagi mereka yang wukufnya nggak sampai malam, kata Imam Hanafi, Imam Hambali, dia boleh ninggalin, tetap sah, tapi bayar denda. Ya. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang penting saatan. Apa itu saatan? Sesaat, sejenak. Maka Imam Syafi'i mensyaratkan wukuf itu wajib apa enggak? Wajib, karena dia fardu haji. Dia rukun haji, dan dia kemudian ditinggalkan maka hajinya batal. Tapi Imam Syafi'i mensyaratkan saatan, berarti cukup sesaat sebentar. Dengan demikian, ya, bahwa Imam Syafi'i ketika meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, kalau tadi kan dua-duanya di atas, kudu malam, kudu dapat malamnya. Berarti kalau belum menggerib belum boleh bubar. Kalau belum menggerib belum boleh selesai. Cuman bedanya Imam Malik dia nggak sah kalau sebelum ketemu malam. Kalau Imam Hambali, Imam Hanafi dia tetap sah asal bayar dam. Tapi kedua-duanya mensyaratkan kudu kena malam. Tapi Imam Syafi'i sesaat dan nggak perlu sampai malam. Seandainya meninggalkannya sebelum matahari terbenam,
maka menurut Imam Syafi'i sahha hajjuhu, hajinya tetap sah, wala kafarata lahu, dan tidak mesti bayar dam. Nah, ini yang perlu kita ingat. Masih banyak permasalahan yang lain, nanti kita bahas di kesempatan setelahnya di malam Sabtu mendatang. Yang paling penting kita ingat bahwa wukuf itu yang pertama adalah definisi. Jadi definisi itu menghukumi. Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Kira-kira yang benar yang mana? Kucing makan ikan mati atau kucing makan ikan mati? Kucing makan ikan mati. Nah, kalau kucing makan ikan mati berarti ikannya emang udah mati, ikannya udah diserong, karena nganggur kucing lewat, ya kan? Nah, mindo ini berarti kucing makan ikan mati, kelamaan diserong. Tapi kalau kucing makan ikan mati, nah, berarti ya kan itu ikannya banyak boraksnya, banyak formalinnya, banyak durinya, ya kan, habis berantem melanda kali. Dia kan nama kucing nggak keselak mati. Begitupun kita memaknai sesuatu harus kamilah, sempurna, unsurnya dua, waktu, ya kan, sama apa tadi, masaknya, waktunya, masanya. Janjian orang kapan habis isya, ya berarti sejak jam 7 lewat 10 sampai sebelum adzan subuh, karena malam janjinya habis isya, ya kan? Maka yang kita tegasin bukan malamnya, masanya. Kira-kira habis jam 11 sudah kagak? Nah, lewat kayaknya, jangan nungguin dari isya, berarti nungguinnya jam 11 lewat. Kira-kira jam 11 sudah nyampe belum? Belum. Jam 12 kali nyampe nya, jangan nungguin dari isya, lamaan. Ya, masa itu penting dalam menghukumi sesuatu, begitupun dengan wukuf. Maka wukuf adalah berhenti. Di mana berhentinya? Di padang Arafah. Maka yang nggak boleh di Wadi Urana, itu aja yang dilarang oleh Nabi. Karena itu kata Nabi adalah di luar padang Arafah. Dan kudu pakai pakaian ihram. Makanya yang sakit-sakit di rumah sakit, yang di ICU, di mana aja, itu ada namanya safari wukuf. Safari wukuf kenapa? Karena emang dia dihantarkan sesaat di padang Arafah. Maka memakai madhab namanya Imam Syafi'i. Syafi'i nggak perlu ketemu malam, nggak perlu sampai malam. Yang kata Imam Malik, kalau nggak sampai malam berarti hajinya nggak sah. Dan nggak selalu sampai malam, seperti yang disampaikan Imam Hanafi dan Imam Hambali, cukup bayar dam. Imam Syafi'i sahha hajjuhu wala kafarata lahu, sah hajinya dan nggak perlu bayar dam. Yang kedua, sepakat bahwa rukun haji itu adalah wukuf. Masuk ke dalamnya wukuf itu rukun haji. Yang kalau adroka, siapa yang ngikut di wukuf di padang Arafah, adrokal haji, dia termasuk haji. Yang enggak masuk ke Arafah, maka fala hajjalahu, fatahajjahu, hajinya hilang, hajinya batal. Berangkatnya kapan tadi? Sehari sebelum wukuf, tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Berarti seharinya berarti
Dzulhijjah. Kenapa nggak tanggal 9 aja? Orang keudah, orang dapat, kebanyakan orang susah lewat yang ada wukufnya bukan di Padang Arafah, ya kan, di mall kan, ya kan. Kemudian tadi mengganti niat dari tamattu, ya, yang umroh haji dulu, umroh dulu baru haji, mengganti kepada ifrad, haji dulu baru umroh atau qiran, sekalian haji. Terakhir adalah waktu dan kadarnya, bahwa tadi sudah disebutkan, yang penting saatan. Ya, paling cepat berarti sesaat boleh menurut mazhab siapa tadi? Syafi'i. Wajib bayar dam enggak? Enggak bayar dam. Kenapa? Enggak ada salat sampai malam. Kecuali yang bayar dam siapa tadi? Hanafi sama Hambali. Yang enggak sah siapa? Maliki. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan wukuf di Padang Arafah, dan Allah terima niat dan hajat kita. Yang sudah haji menjadi haji yang mabrur, yang belum mudah-mudahan Allah jadikan insyaallah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falamma nazala al-fikru min daril awsafil muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أن تجعل سيفه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجيهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم من إليه توجه الآن وتعود الظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال تغشاها منه القرود الغامرة. توجه إليك بأسرة الوسائل من لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحرص سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحمود عنك المخصص بشرف الأوقات في كل وقت من مواطن القول ومظهر قاصم إمدادك في عبادك وساكت ورزق سارك حبيبك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بآجل الخصائص. اللهم صل وسلم على آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تميزنا في حركاتنا وسكنتك بعين عبادك وأن تحفظك في جميع أقوالك وتقبلتك بجميع رعايتك واستوائك وأن تبلغ من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أماننا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعل في حضرة هذه الحبيب من الحاضرين وفي طرائق عباده من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لك أطماء في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وجنونا جميلا هي وسيلتك إليك فلا تخيرنا
آمنا بك ورسلك وما جاءك من الدين وتوجهنا به إليك مستغفرين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعل ممن نصر هذا الحبيب وزاره وواله وظاهره وأم ببركته والشريف وجهته أولادنا وأوالدنا وأهل فطرتنا وأوالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منصورا ومعاني الإسلام والإيمان بأهله مأمورا معنى وسورا واغفر اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين الظالمين وانصر العدل بولايات الحق في جميع النواحي والأبطال وأيديهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحل والحل من جميع البلايا وفي الحسر المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا تركنا بأننا ربنا وأننا أشرفنا عنا وأشرفنا واتب علينا التوبة واغسل كل حوبة واستر لغم عوراتي وآمن رواتي اغفر لوالدينا ربي ومرضينا والأهل والإخوان وشاهد البلاد وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجود المنان لا اجتسام منا بالمصطفى رسولي وكل صولي بالمصطفى رسولي وعظام كل صولي بالمصطفى رسولي لحظة بكل صولي صلى وسلم ربي عليك هذا الحبيب وآمن رواتي نتوسسوبي والحمد لله بالبدر والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian malam Sabtu depan, insyaallah tarik ke malam kita di rumah Haji Sukron, di rumah orang tuanya. Ya, jangan lupa malam Sabtu depan di rumah Haji Sukron atau di rumah Badir. Ya, di Only. Iya. Mau yang lain emang. Satu. Oh ini dia. Tim Adro semua, ya. Ngopi. Nah langsung. Iya kan. Oh gitu ya, iya dah. Apa sih? Kedua ini.